kembali dengan saya Bapak Muhammad Taufik SPDP dalam pelajaran kimia tingkat SMA dan mari kita akan memulai pelajaran pada waktu ini. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran pada kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hidrolisis garam. Pada larutan garam ada berbagai sifat larutannya. Jadi sifat larutan garam ini bergantung pada kekuatan relatif asam basa penyusunnya. Yang pertama adalah garam dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral ya. Jadi asam kuat dan basa kuat bersifat netral. Kemudian garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam. Yang ketiga, garam dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa. Dan yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah bergantung pada harga tetapan ionisasi asam dan ionis basanya Ka dan Kb. Nah, ini ada 3 ketentuan lagi ya. Jika Ka lebih besar Kb bersifat asam. Jadi kalau asam lemah dan basa lemah itu Ka-nya itu lebih besar daripada Kb-nya, ketetapan ionisasi asam lemahnya itu lebih besar daripada basa lemahnya asam. Kemudian jika Ka lebih kecil daripada Kb bersifat basa. Dan jika Ka sama dengan Kb bersifat netral. Jadi karena sama tetapan asam lemah dan basa lemahnya bersifat netral. Konsep hidrolisis ya. Sifat larutan garam dapat dijelaskan dengan konsep hidrolisis. Menurut konsep ini, komponen garam kation dan anion yang berasal dari asam lemah ataupun basa lemah bereaksi dengan air terhidrolisis ya. Nah, ada 4 jenis garamnya. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis. Jadi sekali lagi, jika asam kuat dan basa kuat ya membentuk suatu garam maka tidak terhidrolisis. Yang kedua, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat mengalami hidrolisis anion ya. Hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial. Kemudian garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis kation. Di sini juga termasuk hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial. Yang keempat, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah mengalami hidrolisis total. Jadi sekali lagi, jika asam lemah dan basa lemah membentuk suatu garam, maka akan mengalami hidrolisis total secara keseluruhan. Nah, bagaimana cara menghitung pH larutan garam? Yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat sudah jelas larutannya bersifat netral. Berarti pH-nya sama dengan 7. Dan yang kedua, garam dari basa kuat dan asam lemah menghitungnya konsentrasi OH- sama dengan, nah ini karena OH- dari basa kuat, akar pangkat ketetapan ionisasi water air 10⁻⁴ dibagi konsentrasi asam lemah ya, ketetapan ionisasi asam lemah dikali molaritas garam. Kemudian yang ketiga, garam dari asam kuat dan basa lemah. Nah, karena ini asamnya kuat berarti konsentrasi H+ sama dengan akar pangkat Kw dibagi Kb dikali molaritas garam. Kemudian yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah konsentrasi H+ sama dengan akar Kw dikali Ka dibagi Kb. Jadi ingat pada pertemuan sebelumnya mengenai cara menghitung pH dan juga pH larutan penyangga, sudah diingat kalau konsentrasi OH- yang diketahui berarti kita jadikan dulu POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Sudah dapat pH-nya baru
pH sama dengan 14 dikurang pOH gitu ya. Nah, kemudian kalau pH H plusnya berarti langsung pH saja. pH sama dengan min log konsentrasi H plus ya. Baik, demikian dulu pertemuan kita. Demikian tadi penjelasan Bapak mengenai materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Tetap semangat, tetap belajar walaupun berada di rumah, dan jangan lupa membantu orang tua serta beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.